Salam sejahtera saudara-saudaraku, dimanapun saudara-saudara berada. Kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang menghadap kekudusan-Mu. Kami rindu kehadiran-Mu dalam ibadah kami saat ini. Ya Roh Kudus, jamalah hati setiap para pendengar, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan selanjutnya kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa ya Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan kita hari ini terambil dalam Injil Matius 5 ayat 16. Demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada seorang pemuda Kristen dari Jerman bernama Wolfgang. Sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, hidupnya penuh semangat dan sukacita. Ketika dia berangkat bekerja, dia selalu membawa Alkitab, dan di jam makan siangnya, dia menyempatkan diri untuk membaca Alkitab. Meskipun rekan-rekan sekerjanya sering mengolok-olok dia, tetapi ia tetap membaca Alkitab setiap hari. Ia berdoa semata-mata agar menemukan cara untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Biasanya sepulang kerja di malam hari, para pekerja selalu meninggalkan sepatu bot mereka yang berlumpur di tempat kerja. Wolfgang pulang lebih lambat, hanya untuk membersihkan semua sepatu bot mereka. Mulanya mereka bingung, namun mereka segera sadar bahwa Wolfgang adalah satu-satunya orang di antara mereka yang bersedia melayani dengan rendah hati. Akhirnya mereka tidak hanya menghormatinya, tetapi bahkan terkadang memintanya untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Dengan menyaksikan perbuatan baik seorang Wolfgang, mereka mulai mendengarkan Tuhan. Itulah contoh kehidupan seorang yang bercahaya bagi rekan-rekan kerjanya. Saudaraku yang terkasih, untuk dapat menjadi terang itu, kita mesti menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Di sini Tuhan memberikan dimensi baru tentang apa artinya mengikuti Dia. Mengikuti Tuhan Yesus bukan dengan cara kita memupuk kesalehan pribadi semata, tetapi bagaimana iman personal itu dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Artinya, hidup kita harus menjadi terang yang bercahaya bagi sesama yang mungkin sedang berada di dalam kegelapan. Yesus adalah terang dunia, dan kita adalah terang di dalam Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa terang yang ada di dalam kehidupan kita adalah milik Kristus. Milik Kristus dimaksudkan agar terang itu harus kita tunjukkan bagi dunia. Karena maksud kedatangan Kristus ke dunia ini adalah menerangi kegelapan, dan kita diciptakan Tuhan untuk tujuan yang mulia, yaitu membawa terang Kristus dalam setiap laku kita. Saudaraku yang terkasih, ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk menghidupkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hendaknya hidup kita
harus berbeda dengan hidup orang duniawi. Artinya, janganlah terlibat dengan hal-hal yang bersifat dosa. Saat kita mampu hidup berbeda dengan dunia, maka kita diibaratkan seperti kota yang terletak di atas gunung. Artinya, kehidupan kita akan disorot dan diperhatikan orang. Karena itu, kita harus hidup bijaksana dan lebih berhati-hati. Yang kedua, terang tidak boleh disembunyikan. Sekalipun kita punya komunitas gereja, bukan berarti kita hanya bergaul dengan orang-orang yang kita temui di gereja atau komunitas Kristiani. Kita harus bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang dunia, dengan maksud kita membawa terang bagi mereka. Karena Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Jelas bukan? Yang ketiga, terang itu harus memberi petunjuk. Artinya, hendaklah hidup kita dapat memberi arahan, bimbingan bagi anak-anak kita, keluarga kita, teman kita, adik kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Yang keempat, terang makin dibutuhkan di tempat yang gelap. Artinya, makin gelap suatu tempat, maka makin dibutuhkan terang di tempat itu. Yang kelima, terang mempengaruhi gelap, bukan sebaliknya. Artinya, sama seperti garam mempengaruhi rasa suatu makanan, begitu juga dengan terang mempengaruhi kegelapan, bukan dipengaruhi oleh kegelapan. Saudaraku yang terkasih, betapa pentingnya cahaya di dalam gelap. Terang harus diperlihatkan, karena cahaya haruslah terpancar. Itulah gunanya menerangi. Yang terpenting yang harus kita ingat, bahwa kehidupan pengikut Kristus adalah jendela tempat orang-orang dapat melihat Yesus itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia menemani kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami lagi atas tanggung jawab kami sebagai anak-anak terang. Biarlah Roh Kudus selalu memampukan kami untuk menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang, agar melalui cara hidup kami, dunia bisa melihat kehadiran Kristus sebagai terang dunia. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Engkau yang mengenal setiap pribadi dari anak-anak-Mu. Dipenuhilah kehidupan mereka dengan kasih dan cinta-Mu, agar mereka pun dikuatkan untuk menjalani hari-hari di dunia ini dengan selalu mengucap syukur. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Diberkatilah juga seluruh bangsa di dunia ini. Diberkatilah setiap bentuk penginjilan, agar banyak orang yang dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, menjadi percaya dan mengakui Engkau sebagai terang dunia yang membawa kepada keselamatan. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.